Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan yang bisa kita rasakan hingga saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa ajaran Islam dari zaman yang paling gelap menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, tentunya dengan adanya cahaya di nur Islam. Nah teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi, belajar tentang ilmu agama, dan semoga pelajaran kita kali ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita dapatkan ini menjadi berkah di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Baik, sesuai dengan judul di channel ini, kita akan membahas bagaimana sih cara agar rezeki kita itu diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum ke pembahasan di sini aku mau jelasin dulu makna kata rezeki untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa rezeki itu bukan hanya sebatas uang. Rezeki itu bukan hanya sebatas material saja, tapi rezeki itu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinamakan rezeki. Rezeki memiliki arti bahwa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemberian yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu adalah rezeki. Contohnya, kita diberikan mata oleh Allah untuk melihat hal-hal yang baik. Alhamdulillah kita sekarang masih bisa merasakannya. Itu yang dinamakan rezeki. Kemudian telinga kita yang masih bisa untuk mendengar, itu namanya rezeki. Jadi segala sesuatu yang Allah berikan itu dinamakan rezeki. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada satu ayat yang menerangkan tentang rezeki. Di sini aku akan membacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Allahumma arhamni bil Quran. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Terdapat di surat Quran surat Hud ayat 6. Nah teman-teman, ayat ini itu menerangkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu makhluk hidup yang ada di bumi ini itu sudah dijatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah ditetapkan sebelum kita lahir ke dunia ini nih. Jadi Allah udah menempatkan kamu tuh rezekinya ini, kamu tuh ini, kamu tuh ini, kayak gitu. Jadi kenapa kalau dipikir ya, kenapa kita tuh di dunia ini harus merasa khawatir gitu? Kita harus merasa khawatir bahwa kita nggak mendapatkan sesuatu itu. Kita khawatir kita bakal bla bla bla, pikiran-pikiran yang negatif tersebut gitu. Padahal hidup kita itu udah ada yang menjamin gitu. Kenapa kita harus berkhawatir? Kenapa kita harus risau dengan kehidupan kita yang udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala? Seperti kata rezeki ini, semua makhluk hidup, baik manusia, binatang, tumbuhan, kemudian benda-benda langit, itu tuh udah ada rezekinya masing-masing teman-teman. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau hidup di dunia ini kita nggak bisa makan, kemudian kita nggak bisa beli ini, beli itu gitu. Nah, di dalam kata rezeki ini biasanya orang-orang mengartikan bahwa rezeki itu adalah berupa uang. Ya, jadi di sini mau aku tekankan sekali lagi bahwa rezeki itu bukan hanya tentang material saja, tapi rezeki itu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itulah yang dinamakan rezeki. Habis ini di slide ini bakal aku jelasin apa aja sih rezeki apa aja kayak gitu. Oke. Nah, di sini ada sumber rezeki menurut Al-Qur'an.
Di sini aku ambil 4. Yang pertama ada bersyukur, kemudian bersedekah, ketiga beristighfar, keempat berusaha dan berdoa. Yang pertama bersyukur. Teman-teman pasti udah familiar banget dengan kata-kata bersyukur. Apalagi ketika kita mendapatkan sesuatu, kemudian kita merasa kayak, kok dikit banget ya. Kemudian biasanya kalau orang yang paham di samping kita atau teman kita bilang, udah syukurin aja, udah terima aja gitu kan. Itu memang benar teman-teman. Jadi Allah sendiri yang mengatakan bahwa ketika barang siapa yang bersyukur, maka aku Allah akan menambahkan nikmat kepadanya gitu. Jadi kalau tips hidup agar tidak merasa kekurangan, tips hidup agar merasa bahagia itu adalah bersyukur. Karena dengan bersyukur kita akan merasa cukup. Sifat manusia itu tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Sebagai contoh, kita telah mendapatkan semisal dikasih uang 1 juta. Nah, udah ada nih. Terus kita mikir lagi, coba aja kalau 2 juta, pasti aku cukup. Udah dikasih 2 juta. Berpikir lagi, kayaknya kalau 3 juta, aku lebih bahagia. Terus kayak gitu, terus sampai tidak ada habisnya. Nah, makanya hal ini dipotong, istilahnya dicegah dengan cara bersyukur ini gitu. Cara bersyukur itu seperti apa? Nah, cara bersyukur yang paling mudah itu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita mendapatkan suatu, misal kita mendapatkan hadiah atau kita mendapatkan pemberian dari orang, nah kita wajib untuk mengatakan alhamdulillah gitu. Sebagai aturan bahwa ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berarti kita telah menerima dengan ikhlas, kita telah bersyukur atas apa yang kita dapat, atas apa yang diberikan kepada kita gitu. Nah, itu cara bersyukur yang paling ringan dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian cara bersyukur yang paling tinggi istilahnya levelnya itu dengan merealisasikan kata alhamdulillah tersebut. Bagaimana dengan kita mengucapkan alhamdulillah, yaudah kita nggak perlu mengeluh lagi, kita nggak perlu kayak merasa kekurangan lagi, karena ternyata ini loh pemberian Allah, inilah yang Allah kasih sama kita gitu, inilah yang terbaik dari Allah buat kita gitu. Seperti itu untuk kata bersyukur. Kemudian yang kedua yaitu bersedekah. Nah, sebelumnya ini kan adalah sumber rezeki ya. Sumber rezeki berarti dari kata bersyukur ini tadi aku jelasin bahwa ketika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kita gitu. Jadi sumber rezeki yang pertama yaitu dari kita memiliki rasa bersyukur itu. Kemudian yang kedua yaitu bersedekah. Sumber rezeki yang menurut Al-Quran yang kedua yaitu bersedekah. Biasanya nih kalau kita ke musola, ke masjid atau manapun gitu, biasanya kan ada kotak, bukan kotak sedekah gitu. Kadang kita berpikir bahwa aku pengen sedekah tapi nunggu uangku banyak gitu kan. Aku pengen sedekah nunggu aku punya rezeki yang banyak kayak gitu. Padahal teman-teman, di sini bersedekah itu bukan berarti lagi-lagi ya, bukan berarti soal material, bukan berarti soal uang aja. Jadi bersedekah itu bisa dengan senyuman seperti itu. Nah, namun ketika kita bersedekah menggunakan material atau bisa disebut dengan uang, terkadang kita berpikir bahwa bakal berkurang nih uangku kalau aku kasih ke masjid misalnya. Misalnya kita punya uang 10.000 nih, itu benar-benar kayak mepet banget kan gitu. Terus kita tiba-tiba ada tuh nongol kayak lihat ada kotak gitu kan. Mungkin itu sebuah pertanda dari Allah, coba kamu kasih ini. Nanti kalau kamu kasih, aku bakal kasih lebih loh buat kamu. Nah, itu bahasa mungkin verbalnya gitu ya. Kemudian ketika kita memiliki uang 10.000 itu, apakah kita mau menyedekahkan separuhnya atau kita kayak mikir-mikir lagi, aduh ini uang 10.000 tuh uang ini loh kayak buat ini, buat itu kayak gitu. Ini kayaknya nggak cukup kalau harus aku sedekahin gitu. Nah, sebenarnya dengan bersedekah teman-teman bakal bisa mendapatkan 2 kali lipatnya dari apa yang teman-teman kasih gitu. Mungkin
pada saat kita mengasih, pada saat kita bersedekah, nggak dibalas langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak dibalas langsung saat itu juga. Tapi bisa aja dengan kita bersedekah dibalasnya itu di 2 minggu kemudian, bahkan 1 tahun kemudian gitu. Nah di sini nih terkadang kita ketika mendapatkan suatu nikmat, ketika kita mendapatkan suatu keberhasilan, kita berpikir bahwa ini merupakan hasil dari jerih payah aku kayak gitu. Padahal bisa jadi dengan kita mendapatkan sesuatu itu di 1 tahun kemudian itu adalah hasil dari sedekah kita kemarin-kemarin gitu. Sedekah kita yang hanya cuma 5.000 kemudian bisa jadi 2.000 kayak gitu. Jadi untuk bersedekah ini janganlah untuk menunggu kita mempunyai uang yang banyak. Bisa jadi ketika kita memiliki uang yang banyak malah kita lupa dengan kata bersedekah. Maka selagi kita bisa hari ini, jangan tunggu besok. Oke? Kemudian yang ketiga yaitu beristighfar. Nah, beristighfar ini merupakan hampir sama sih sebenarnya kayak rasa bersyukur. Karena dengan beristighfar, dengan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi ketika kita tidak bersyukur, ketika kita merasa mengeluh, mending kita beristighfar, hati kita akan menjadi lebih tenang, hati kita akan menjadi lebih bersyukur lagi. Ketika kita mengeluh, contohnya seperti ini, ketika mendapatkan sesuatu, kemudian kita merasa, kok dikit banget sih, gitu kan. Itu kan udah termasuk ngeluh gitu kan, kok dikit banget sih dapatnya segini gitu. Kemudian kita ingat, ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi insya Allah dengan beristighfar hati kita akan menjadi tenang, kemudian kita menjadi hamba yang selalu bersyukur, menjadi hamba yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pilihan Allah, apapun yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik buat kita. Kemudian yang keempat yaitu berusaha dan berdoa. Nah di sini aku mau menjelaskan bahwa manusia ketika berusaha, manusia ketika berikhtiar atau ketika mati-matian mengejar sesuatu yang diimpikannya, kemudian dia mendapatkan itu. Dan dia ketika mendapatkan itu dengan bangganya dia mengatakan, inilah jerih payah aku, inilah usaha yang aku usahakan selama ini sampai aku mengorbankan ini dan sebagainya. Di sini dia menihilkan Allah dalam pemberian ini gitu loh. Padahal jika kita berusaha semaksimal mungkin, ketika Allah tidak menetapkan, ketika Allah tidak mengiyakan kamu harus mendapatkan itu, maka kita tidak bisa mendapatkan itu teman-teman. Kita nggak dapat itu gitu loh. Jadi ketika kita berusaha, ketika kita berikhtiar mengejar sesuatu, dan kita udah mendapatkan itu, itulah bukan kita yang hebat, tapi Allah yang telah mengizinkan kita untuk mendapatkan itu gitu. Jadi di samping usaha, itulah kita kenapa harus selalu berdoa, kenapa kita harus selalu meminta kepada Allah. Karena di rumusnya itu ada duit, bisa disingkat duit, D doa, U usaha, I ikhtiar, T tawakal. Ketika kita udah berusaha semaksimal mungkin, kemudian kita udah berikhtiar semaksimal mungkin, ya udah tinggal kita bertawakal kepada Allah, kita berserah diri, ya Allah, apapun hasilnya aku terima, aku ikhlas. Jika aku tidak ikhlas, tolong bantu aku untuk ikhlas menerima ini semua, karena inilah pemberian terbaik darimu. Nah, inilah teman-teman keajaiban untuk berdoa gitu, keajaiban dari berdoa. Jadi ketika kita berusaha dan tidak beriringi doa, ya udah kita menjadi orang yang sombong. Ketika kita hanya berdoa aja tanpa berusaha, ya udah kita menjadi orang yang bohong. Jadi antara usaha dan doa itulah harus seimbang gitu. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu dari usaha kita, jangan lupa sama yang ngasih, jangan lupa sama yang memberi gitu. Jadi ini semua itu adalah ketetapan Allah, ini semua adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita gitu. Jadi kalau kita mendapatkan ini, kita jangan berbangga diri bahwa ini adalah hasil jerih payah kita sendiri, tanpa kita melibatkan Allah dalam rasa senang kita dalam menerima itu gitu. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, 2 tipe manusia dalam memandang rezeki. Yang pertama adalah
penghasilan yang mereka terima adalah buah dari kompetensi mereka. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi ya teman-teman. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita perjuangkan, kita merasa bangga bahwa itulah milik kita, bahwa itulah hasil dari jerih payah kita gitu. Kemudian yang kedua yaitu manusia yang berpandangan bahwa rezeki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ini udah aku jelasin tadi. Benar-benar karena di dunia ini adalah sesuatu yang berpasang-pasangan ya teman-teman. Jadi ada yang baik, buruk, jahat, baik. Inilah tipe manusia. Semoga kita masuk ke dalam kategori yang kedua ya teman-teman. Jadi kalau untuk kategori yang pertama itu seperti orang yang istilahnya ketika udah dibantu malah dia nggak inget bantuan dari yang membantu kayak gitu. Jadi penghasilan yang mereka terima adalah buah dari kompetensi mereka, yaitu yang aku jelasin tadi. Jadi kalau kita habis mendapatkan sesuatu, kita ngerasa kayak itu tuh itulah jerih payah dari kita sendiri, usaha dari kita sendiri kayak gitu. Oke, nah yang terakhir, libatkanlah Allah dalam segala urusan. Jadi teman-teman, ketika kita pengen sesuatu, ketika kita pengen contoh aja pengen S2 ke luar negeri, kemudian pengen penghasilan setiap bulannya misalnya 10 juta, atau pengen karirnya itu lancar dan lain sebagainya, keinginan di duniawi biasanya. Maka libatkanlah Allah dalam segala urusan kita, libatkanlah Allah dalam segala usaha kita. Maka dengan kita melibatkan Allah, maka tidak akan pernah ada yang nggak mungkin gitu. Dan kita juga ketika tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, kita nggak merasa kecewa karena kita udah melibatkan Allah dalam urusan kita gitu loh. Karena kita udah yakin bahwa pilihan Allah itulah yang terbaik buat kita. Jadi ketika kita usaha, semisal kita buka warung atau apapun dan lain sebagainya, kita belajar pun, kemudian kita menimba ilmu, kita ngaji, kita apapun itu urusan kita yang ada di dunia, maka libatkanlah Allah gitu. Kalau kita ngerasa kayak hidup kita hampa, kemudian kita ngerasa kayak hidup kita itu nggak tahu jalannya kemana, berarti perlu ditanyakan. Saat kita hidup, saat kita melakukan sesuatu, kita itu melibatkan Allah nggak sih dalam urusan kita gitu. Kita itu kayak punya kebanggaan nggak sih, hidupku udah dijamin nih sama Allah, jadi aku melakukan ini semua ya udah karena Allah, aku melakukan ini semua ya udah aku niatkan beribadah kepada Allah. Nah, itulah yang dinamakan libatkanlah Allah dalam segala urusan kita. Maka kita akan dipermudah, kita akan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih atas partisipasinya untuk mendengarkan ilmu pada hari ini. Dan saya pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kemudian kata-kata yang mungkin menyinggung atau kurang jelas, kurang bisa dipahami. Saya sebagai seorang manusia yang penuh salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, bisa menjadi muhasabah bagi diri kita semuanya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.